Ingatan Cynthia kembali marah saat ketemu Aditya dan Rianti. Drama merangkai kisah indah hari ini episode yang akan tayang kali ini. Setelah malam Cynthia tidak jadi bertemu Kenjo ataupun Aditya di rumah sakit melihat tempat Aurel dirawat. Akhirnya Kenny dipanggil. Cynthia kembali datangi rumah sakit Mulia untuk bertemu dengan Kenjo dan juga Fa Aditya serta Mutiara. Awalnya Cynthia ingin langsung ketemu di kontrakannya Aditya dan Kenjo, namun setelah ditanya ke Kenjo, rupanya Aditya sama Kenjo masih di rumah sakit jagain Aurel. Akhirnya di sini dan Cynthia langsung datangi lagi rumah sakit tersebut. Dan saat Cynthia mau masuk ke kamar rawatnya Aurel, Cynthia malah langsung bertemu dengan Kenjo tepat di depan pintu kamar rawatnya Aurel. Cynthia merasa kalau ia sangat familiar dengan wajahnya Kenjo dan Cynthia langsung salaman sama Kenjo dan kenalkan diri. Sementara Kenjo yang baru melihat wajahnya Bu Cynthia secara langsung, ia juga merasa seperti familiar dengan wajah Bu Cynthia. Kenjo merasa ia pernah melihat Bu Cynthia, tapi ia lupa di mana. Kenjo lupa padahal wajah Bu Cynthia itu sering ia lihat di foto tua milik Mutiara, yaitu foto Widuri, ibu angkatnya Mutiara. Akhirnya di sini Cynthia langsung mengatakan kalau ia ingin bahas soal kerjasama untuk perusahaan papanya Kenjo. Dan Cynthia mengatakan pada Kenjo kalau semua ini harus segera diselesaikan karena almarhum suaminya yaitu Pak Bobby mengajarkan dirinya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan apalagi kalau itu hal baik. Kenjo sangat kagum pada Bu Cynthia yang sangat patuh pada suaminya. Kenjo yakin pasti Bu Cynthia orang yang sangat setia pada pasangannya, beda dengan papanya Kenjo yaitu Aditya. Akhirnya Kenjo mengatakan pada Bu Cynthia kebetulan papanya ada di dalam kamar rawatnya Aurel. Kenjo menyarankan Bu Cynthia untuk langsung masuk saja. Saat Cynthia mau buka pintu kamar rawatnya Aurel, waktu bersamaan Aditya mau keluar dan ia buka pintu duluan. Aditya langsung terkejut melihat Widuri berdiri di hadapannya dan Cynthia juga kaget melihat wajah Mas Aditya. Awalnya Cynthia biasa saja karena ingatannya belum begitu pulih. Dia hanya merasa familiar dengan wajah Aditya, namun saat Aditya menyebut nama Widuri, langsung terbayang-bayang masa lalu dirinya dengan Pak Aditya. Dan tiba-tiba Rianti juga muncul di hadapan Cynthia di belakang Aditya. Rianti sontak langsung shock dan Rianti juga menyebut nama Widuri. Melihat wajah Rianti dan Aditya, akhirnya ingatan Cynthia di masa lalu kembali muncul dan akhirnya Cynthia ingat soal masa lalunya. Cynthia langsung marah besar dan ia langsung sebut Rianti dengan sebutan pelakor. Kenjo sangat shock dengan apa yang keluar dari mulut Bu Cynthia yaitu pelakor. Cynthia langsung marah-marah ke Aditya dan juga Rianti. Cynthia mengatakan kalau Aditya dan Rianti itu orang yang sangat jahat. Kenjo langsung tanyakan apa yang Bu Cynthia maksud. Akhirnya Cynthia langsung bongkar rahasia busuknya Rianti depan Kenjo dan Aditya, serta Rianti langsung sambil marah-marah dan menangis karena ingat sakit hatinya di masa lalu. Cynthia mengatakan ke Kenjo kalau ibunya Kenjo itu yaitu Rianti adalah perusak rumah tangganya dengan Mas Aditya. Sontak Kenjo tak percaya akan hal itu. Kenjo langsung marah balik ke Cynthia. Namun tiba-tiba juga Kenjo ingat apa yang sebelumnya pernah dikatakan Giselle ke Aurel. Sebelumnya Giselle pernah bilang ke Aurel kalau mama mereka yaitu Rianti bukan istri pertama Pak Aditya.
Kenjo langsung minta penjelasan suami semuanya ke Aditya dan juga Rianti. Rianti menangis karena malu di depan Kenjo disebut pelakor oleh Cynthia. Aditya akhirnya jujur kalau sebenarnya Mama Rianti bukanlah istri pertamanya. Serta Kenjo makin shock dan Aurel yang bangun dari ranjangnya karena mendengar keributan juga ikutan shock. Aurel jatuh pingsan dengan fakta yang dikatakan Giselle waktu itu ternyata benar. Sementara Cynthia langsung pergi dari hadapan Aditya, Kenjo dan juga Rianti sambil mengingat kembali masa lalunya namanya Widuri. Setelah keluar dari kamar rawat itu, langkah Cynthia terhuyung-huyung di lorong rumah sakit yang sunyi. Tapi batinnya riuh oleh pecahan kenangan yang datang bagaikan badai. Ia menutup mulutnya yang gemetar, matanya basah oleh air mata yang tak terbendung. Ingatannya makin jelas tentang dirinya yang dulu dipanggil Widuri. Tentang rumah tangga yang ia bangun bersama Aditya, tentang Cynthia yang ia beri sepenuh jiwa, dan tentang pengkhianatan yang membekas dalam. Langkahnya terhenti di depan ruangan tunggu. Tubuhnya limbung dan duduk di kursi dengan napas tak teratur. Hatinya penuh luka yang terbuka kembali. Wajah mungil seorang bayi perempuan terbayang dalam ingatannya, Mutiara. Anak yang dulu ia dekap, ia beri kasih sayang sebagai ibu angkat. Ingatan itu hadir makin kuat. Ia teringat betapa dulu ia menemukan bayi itu di tempat bersalin setelah kehilangan bayinya sendiri. Saat itu dunia terasa runtuh dan ia tak kuat menghadapi kenyataan. Dalam kepanikan dan duka mendalam, ia membawa bayi itu pergi lalu menamakannya Mutiara. Kini saat kesadarannya pulih, hati hancur. Bertahun-tahun ia hidup sebagai istri dari Pak Bobi tanpa ingat siapa dirinya sebenarnya. Tapi kasih sayang terus dari almarhum suaminya, ketulusan Pak Bobi membuatnya tetap hidup meski tanpa kenangan. Namun kini setelah semua terbuka, ada satu yang paling menyentak. Mutiara, wajah gadis itu jelas